Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Saya dipasrai untuk memfasilitasi mengurangi persoalan pupuk yang setiap tahun jadi persoalan. Kalau Pak Matur dan Pak Bung tadi mengatakan bahwa persoalan pupuk ini harus kita kaji dan mulai dari hulu, dari akar persoalannya ke hilir. Oh tidak, Mang Odi, Mas Odi, sampai Mang Odi meskipun bukan pejabat tapi bupati Kira pernah. Pejabat Kira, dia punya rakyat pejabat. Jadi kita akan memulai dari hulu sampai ke hilir. Kita bagi dan diskusi ini bisa lebih fokus pada dua tahap. Satu data, yang kedua distribusi. Tapi untuk awal karena data ini adalah yang distribusi itu berdiri dan berjalan di atas data, maka kita bahas data dulu dari teman-teman totalnya. Karena RDKK dan macamnya itu kan berawal dari data. Kuota itu mendapat dari data. Berapa bangkalan dapat kuota itu semua dari data dan bersumber dari data. Sumber awal dari ini semua adalah data. Maka saya akan tanya bagi teman-teman yang Poktan ya, dulu Poktan dulu. Ada perwakilan Poktan yang mau bicara terkait data. Sebetulnya data Poktan di desa itu tercover semua, apa sudah tertib semua, apa tidak sebetulnya? Ada yang Poktan, ada yang Poktan? Poktan, ya. Poktan mana? Betul ya, saya mau bicara. Yuk. Oh nanti, oh mana? Pak dari Pupuk Indonesia, Catherine, kamu kok pinara di depan. Silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya dari Kecamatan Koko, desanya Desa Mandung. Nama Poktannya Sumber Tani 3. Sumber Tani? Ya, Desa Mandung. Ya. Nah, mungkin saya akan menceritakan proses bagaimana teman-teman yang muda itu mau merevitalisasi pengurus ke yang sebelumnya, yang tua. Nah, kami mendapatkan kendala yang lumayan urgent, sehingga dari kurang waktu 1 bulan sampai 8 bulan baru bisa meminta tanda tangan kepala desa. Di Mandung ya? Ya. Di Mandung itu semua petani di sana masuk ke Poktan enggak? Sudah, alhamdulillah. Kalau dulu belum. Kalau dulu belum ya, tapi sekarang sudah. Sudah, alhamdulillah. Ada lagi yang disampaikan? Nah, untuk pupuk ini memang kita kenapa selalu ramai di belakang, karena pembelian pupuk ini tidak dilakukan oleh petani pra musim tanam. Dia itu melakukan pembelian setelah musim tanam. Akhirnya Kabupaten Bangkalan membutuhkan dan akhirnya antri, Pak. Karena satu kios itu menangani 4 desa. Sedangkan orang-orang di desa setelah saya tanya tahu kios, tidak ada yang tahu. Bahkan untuk wilayah Koko, ketika kita membeli pupuk itu tidak di Kecamatan Koko. Di Mandung ada berapa Poktan? Ada 9. Satu kabupaten. Iya. Anggota Poktan yang dibawa oleh Mas Arifin kenal semua? Kenal semua. Karena itu Mas Arifin juga kenal. Iya. Kalau yang lain informasinya? Kalau yang lain kan teman-teman yang di Mandung itu awalnya tahun 2018 itu masih sepuh, Pak. Akhirnya direvitalisasi semua. Dari 9 dusun itu yang telah kita revitalisasi 6. Alhamdulillah semua pengurusnya muda, dan satu desa itu kartu taninya tahun kemarin apa tahun ini pertengahan tahun kemarin sudah kami bagikan. Oke, ada dua ya, masalah kebiasaan petani yang membeli pupuk pada saat musim tanam. Iya. Anda melihat bahwa kios di situ itu betul-betul bekerja sebagaimana
Nah itu kita sekarang sudah selalu melakukan koordinasi dengan beliau untuk pembelian pupuk. Namun ya karena tadi hanya mendapatkan 2 ton kita selama sekarang, maka masih mengalami kekurangan. Oke, berarti masih kurang ya sana ya? Ya. Oke, satu lagi putaran. Kurangnya itu karena memang tidak tercatat atau memang gimana? Tidak diusulkan atau gimana? Kita usulkan semua, tapi dari yang kita usulkan semua itu ya dibagi satu persatu pun di koran. Karena satu desa yang kita dapat itu memang tidak tersedia apa memang di sana tidak tersedia, di kiosnya tidak tersedia atau betul. Oke. Tiga ya, ada 3 persoalan ya. Oh ya, ada keempat bahwa yang terakhir tidak adanya tersediaan pupuk. Ini nanti keurusan PT pupuk di mana persoalan nanti uraian sudah di pada akhirnya. Ada lagi cukup ya, kita minta ke yang lain. Oke. Pokan yang lain, pokan, mau Catherine dari sini masalah data petani yang panjenengan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya langsung saus. Saya dari Kecamatan Tanah Merah, kelompok Tani Agung 1. Alhamdulillah. Desa Tumaje, Tani Agung 1. Alhamdulillah di desa kami untuk data RDKK itu alhamdulillah bekal daripada penyuluh sudah semuanya tercatat. Seluruh desa Tumaje. Berapa pokan kan? Ada 5 pokan, cuman yang aktif cuma 3 pokan. Yang aktif 3 pokan. Yang 2 itu pasif. Ya. Tapi kok bisa pastikan bahwa seluruh orang Tumaje masuk ke pokan? Karena datanya kan sudah ada. Jadi luas lahan itu semuanya dari kelompok tani. Maksudnya begini, di kelompok tani di Tumaje itu semuanya memang tidak terdaftar, semuanya tidak sebagian tidak terdaftar di kelompok tani. Data memang satu di ada sebagian petani yang tidak masuk dalam keanggotaan pokannya. Cuman kami berinisiatif untuk meminta KTP-nya untuk kami masukkan ke RDKK. Karena untuk istilahnya kalau umpamanya petani butuh pupuk, mereka juga bisa beli. Nah, sementara ini kebutuhan pupuk awalnya memang cukup. Cukup untuk bulan-bulan kemarin. Pada saat petani semuanya tanam, itu membutuhkan pupuk. Nah, sekarang kurang. Pak Samsul. Kok bisa kurang? Di saat menyusun tentang masalah rencana dasar kebutuhan di RDKK itu orangin apa gimana? Di desa kami itu untuk kebutuhan pupuk, kebetulan kami tembus atas nama Doko ke kios. Karena kami menangani hampir 75% dari Tumaje. Itu kan jatahnya untuk Tani Agung 1 saja itu 24 ton. 24 ton untuk saya. Sementara hari ini kami cuma dapat menembus sekitar 5 ton. Itu 1 tahun kan, bukan yang 24 tahun 1 tahun kan? Iya. LT3 itu. LT3, musim tanam 3. Oh, musim tanam itu musim tanam 3 saja. Musimnya, iya. Nah, alasannya itu karena tidak ada pupuk di kiosnya. Tidak ada pengiriman gitu. Jadi kami selalu konsultasi ke kios, Pak, pupuknya ada. Jadi anggota kami membutuhkan pupuk. Belum dikirim, Pak. Tapi itu tidak keliru mengusulkan kebutuhan pupuk di Tumaje, tidak ya? Tidak ya. Itu kan sesuai luas lahan. Sesuai luas lahan satu desa. Dengan sepengetahuan PPL dan petani bersangkutan. Kalau sebagian yang tidak ikut kelompok tani cuma didata, Pak. Cuma didata rumahnya, Pak. Ini mau didata untuk pupuk, minta KTP-nya dan luas lahannya. Karena para petani itu kan nggak tahu luas lahannya. Mereka rata-rata cuma 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Seroke. Gitu. Terus gini, Pak.
Yang kedua masalah tadi yang disebutkan Pak Dinas Pertanian, Pak Buku, itu kan HET katanya 112 setengah. Nah, itu katanya kios itu tidak dapat apa-apa kalau dijual dengan harga HET. Tidak dapat apa-apa. Katanya Pak Patul tadi kan 2000. Nah, setelah ditanya, ternyata kios saya tidak dapat apa-apa kalau dijual HET. Dijual berapa? Kalau saya di Desa Tubaja itu karena kiosnya cuma kios sudah ini sudah nambah 5.000 dari situ. 112 setengah. Itu kami mengambil sendiri, sendiri, Monyet TV itu TV ketiga. 117. Dari situ ke Bokta. Itu. Jadi dari sampai situ sampai ke kelompok tani itu 122.500. Oh, masih nambah lagi. Untuk ongkos ini, ongkos. Oh, jadi yang ngambil ini Poktan. Jadi yang mendistribusikan dari Poktan ke tani langsung kelompok. Ya. Itu nambah lagi 5.000. Enggak, gini Pak, kan dari kios, harganya 17,5. Nah, untuk nyampe ke tempat Poktan itu kan untuk transportasi sama ini, itu nambah 5.000. Satu saknya 2.000 untuk kuliah-kuliahnya, untuk anggotanya 3.000. Jadi 5.000 nambahnya. Jadi nambah 5.000 gitu ya. Ya. Intinya dari kios ke petani langsung 122.500. Yang lain Pak, yang lain. Yang lain. Kalau apa ya? Ada kelangkaan ya Pak tadi. Kelangkaan. Tidak ada tersediaan itu. Ya. Selama ini orang yang sepengetahuan Pak Samsul. Banyak petani cuma nyari sampah atau gimana? Ada. Gini Pak, karena sebelumnya kan nggak tahu kalau pupuk itu ditaruh di kelompok tani. Mereka itu beli keluar nggak bisa. Ini lagi Pak, ada kejadian. Jadi adanya kelangkaan ini memicu untuk teman-teman itu menjual mahal di desanya sendiri. Jadi siapa ya Mas? Teman kios apa? bukan petani yang punya uang maksudnya Pak. Jadi beli banyak, ini dijual dengan harga yang kuat di luar. Saya bentar, ini menarik. Kok bisa mereka beli banyak? Katanya dari kota. Nah, ada tahu itu Pak. Itu ada informasi yang nyampe. Ya. Nah, jadi Intinya selengkap ya. Nah, Selengkap. terus petani itu mau beli yang harga murah nggak ada. Nyari semangkok-mangkok. Nah, kok bener ya pakai harga Itu terjadi lagi. terjadi. Itu Pak Samsul, itu boleh. mungkin menyusul Pak. Oke. Tiga. Selain Assalamualaikum kota warahmatullahi beli. Oh, petani langsung, betul. Saya ada beberapa persoalan gitu ya. Ya saya Mas. Mohon izin, kebetulan namanya sama dengan Mas Samsul. Saya Samsul Hadi, begini perlengkap saja. Ya tahu. Mohon izin senior-senior semua, para guru, para tokoh, para klebur dan stakeholder sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang kemudian saya alami, meskipun tidak mengalami sendiri, sebagian juga saya menerima laporan-laporan dari luar. Ingin menegaskan kembali bahwa sektor pertanian ini adalah hal yang paling urgent. Mas Abdul langsung urusan data pupuk ya. Saya sekarang sedang data. Kalau urusan menarasikan hanya umum, nanti kita berforum lagi lebih bagus. Siap. Mohon maaf. Ya, data. Ada persoalan terkait penyaluran pupuk yang tidak maksimal. Penyaluran pupuk yang Itu tidak distribusi nanti ya. Untuk Mas Distribusi nanti setelah data ke distribusi. akan Tapi nggak masalah. Tapi nggak masalah. dengan data. Artinya gini, bahwa di Kecamatan Kokop itu per November sama Desember itu seharusnya yang disalurkan sekitar 700 ton lebih. Akan tetapi yang sampai mulai dari bulan Agustus kemarin sampai saat ini itu hanya sedikit dan sangat-sangat tidak memenuhi kebutuhan
petani yang ada di Kecamatan Pokok. Masuk ke Sasarannya distribusi. satu desa, tepatnya di Desa Limpung itu dari Agustus sampai sekarang itu hanya 18 ton. Dan kebetulan kemarin dikirim lagi di Kecamatan Pokok yang katanya untuk 2 desa itu 5 ton. Ada informasi lagi bahwa Mas Abdul, sekitar biar lebih 25 ton. Biar lebih terurai akar persoalannya. Mas Abdul tahu di Lembung atau yang disinyalir kebutuhan di sana itu, Mas Abdul tahu bahwa kebutuhan di desa yang Mas Abdul ceritakan itu berapa ton? Untuk yang saat ini sekitar 20 ton lebih. Sekecamatan? Bukan, Desa. Yang desa mulai lagi. Yang terdistribusi? Yang terdistribusi itu 18 ton. Masih kurang 3. Itu dari bulan Agustus, Pak. Bukan untuk bulan ini. Oke, urusan distribusi itu ya, itu akar masalahnya di situ Mas Abdul. Itu artinya yang ini saya tegaskan. Yang kedua, apakah itu memang berdasarkan kebutuhan sana? Apakah di Lembung semua ini petaninya masuk ke Poktan atau enggak? Rata-rata Masuk. Berapa Poktan di sana? Saya tidak begitu detail mengetahui itu, Pak. Karena sifatnya ini saya menerima laporan begitu. Artinya, Ya. Oh iya. Dan makanya sekarang ini biar lebih fokus ke data dulu. Makanya Mas Abdul, saya ingin data. Karena persoalan ini bisa saja berangkat dari ambulan ke data, Mas Abdul. bisa jadi. Kalau kita Tapi ingin naik ke distribusi, mohon izin. Kalau dikatakan amburadulnya data, saya kira data untuk penyaluran di Kecamatan Pokok sudah tertulis 700 ton lebih. Ini sudah data yang harus disalurkan seharusnya. Tapi kenapa yang nyampe kok nggak sampai segitu? Persoalannya ada di mana? itu babnya data distribusi. Ini data petani sekarang yang kita mau bahas dulu. Tabelnya di mana? Manelo Nanti saya butuh itu ditanggapi. Itu sisi kedua. Siap. Intinya itu sudah saya sampaikan dari KPP. Nah, urusan data ada hal lain yang disampaikan. Apa semua? Kios juga saya berharap ketegasan dari pihak PI, distributor dan dinas pertanian terutama karena yang mempunyai wewenang atau pihak-pihak terkait. Karena kios ini, mohon maaf saya kasih tanda kutip bahwa dugaan saya ada banyak-banyak permainan. Itu mohon ketegasannya. Karena info yang nyampe ke saya ada yang dijual sampai 190.000. Kalau kemudian itu ditemukan dan mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan bahwa ada kios yang menjual pupuk di atas harga HET itu mudah-mudahan tidak berkepanjangan dan forum pada kesempatan kali ini bisa menghasilkan kesepakatan komitmen bersama untuk menyelesaikan itu. Nah, itu yang kedua, apa dapat informasi juga bahwa wilayah Lembung yang sebetulnya ada kios ini yang menangani yang membeli keluar atau kios itu menjual keluar keundangan. Informasinya ada. Nah, itu lagi-lagi sama lah dengan apa yang disampaikan oleh kawan saya tadi, kawan Berintin itu. Oke, tapi itu insya Allah menemukan kejelasannya persoalan semacam itu ya. Iya, persoalannya itu artinya ada kios yang menjual keluar sangat jauh dari harga HET, kemudian juga ada yang di luar kota. Dan petani, anaknya itu ke timur. Mas Abdul, petani di sana juga ada yang beli kios di luar itu juga. Kalau petani nggak ada, informasi selama ini nggak ada. Ya. Oke, itu yang Mas Abdul ya. Siap. Masalah nanti distribusi nanti bisa didalam lagi. Oke, terima kasih Kak. Biar tidak mengurai lagi nanti urusan distribusinya, biar ini juga menjadi bagian tak terpisah persoalan-persoalan yang harus dikurai. Ada lagi di kecamatan lain yang dari Serang? Gelis. Paling nanti Gelis. Permisi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin kepada seluruh para pejabat dan juga kawan-kawan sekalian. Di sini mengenai di Kecamatan Galis, itu tepatnya di Desa Telaga. Telaga. Di sana itu mengalami kelangkaan pupuk. Di sana saya bawa di sini ada perwakilan dari petani juga. Ini di belakang saya yang mewakili bahwasanya di sana memang benar-benar mengalami kelangkaan pupuk. Yang kedua, jika ada, itu pun harganya selangit.
Adanya itu di mana? Itu masyarakat di sana belinya ke pasar. Bukan, mereka tidak tahu adanya kelompok tani itu, mereka belum tahu. Mas itu masuk di kelompok tani? Enggak, petani. Saya Mau apa gitu? belum, saya tidak masuk kelompok tani. Ini di sana tidak tahu kelompok taninya siapa, kiosnya tidak tahu mengenai itu. Mungkin bisa langsung dikonfirmasi ke orangnya. Di sini orangnya saya hadirkan. Mungkin mana lo belum yang udah mobil mas? Ayo saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Mahrus. Bener, saya kira sama. Bener, Iya bener Pak. Ampian petani lo nemu pupuk, lo oni jadi pokan. Nanti udah tahu nih. Lo oni menjadi bagian dari pokan. Nanti tahu nih. Ya kan benih pokan, benih anggota kelompok tani kan? Bener nih Pak. Tapi petani butuh pupuk kan? Kita buku Pak. Jadi yang semacam ini yang saya yakin benar semua desa sama. Tapi ini perwakilan saja. Ini banyak. Dan juga Pak, biar saya perjelas Pak, dari tadi yang mewakili itu, di sana juga tidak tahu belinya kios pun mereka tidak tahu Pak. Itu dari benih kok tanya Iya. Setidaknya ketua kelompok tadinya mereka tak tahu. Setahu mereka itu untuk mendapatkan pupuk itu ke pasar. Iya, ke pasar Pak, seriusan. Kalau tidak percaya, mari kita survei langsung ke bawah. Di mana-mana juga begitu kan? Siap. Tapi sekarang ini menemukan penegasan ini kejujuran. Kalau sebelumnya itu kan sering, wah itu kan sering begitu. Tapi forum ini adalah forum kejujurannya sebenarnya apa ini? Dan tidak terakhir kok begitu. Bahkan ketua kelompok punya anggota berdiri. Mas Ahmad, ini jangan pakai rajin ya. Karena syarat dalam aturan untuk mendapatkan kota pupuk harus menjadi anggota kota, ya Pak ya. Jadi kalau semacam ini jelas tidak akan dapat kuota secara peraturan. Kalau dapat pasti penyalahgunaan nih Pak, ya Pak ya. Oke, ada petani yang tidak menjadi anggota dan tidak tahu kios. Kalau tidak tahu kiosnya pasti lek. Karena lo tadi kok anggota tani lo lebih tahu. Kotanya tuh, anak belum masuk. Kenapa aku tidak masuk ke kota? Saya tahu. Oh, ada aja. Jangan masuk yang mana sampai ke kota. Nah, ini masalah lagi. Mungkin dulu yang dari Tumaja bisa saja penyuluhnya Pak Kuku bisa saja, tapi nanti tahapan penyuluh juga saya sebutkan. Penyuluh malah belum mengenal Pak, sampai mana? Di Pak Kuku mulai dapat ke tanggal 12 itu masuk api yang di kakak. Ya ampun Pak. Permisi Pak, sedikit menambahi Pak. Di sini informasi yang saya dapatkan yang masuk ke saya pada tahun sebelumnya ini di Pokta di kampungnya ini Pak itu dijual ke luar daerah Pak. Pupuk di Pokta, Iya, bukan di kios. Iya di Poktanya Pak. Itu di luar, Acar boleh. dijual ke luar daerah. Jadi Pokta yang menjual ke luar daerah. Pokta. Iya. Jadi itu disalurkannya itu tidak sampai ke desanya, nyampe ke rumahnya, nginep semalam, setelah itu keluar. Ya. Jujur ya Pak, jujur, asli jujur. Ya. Ki, bener boleh ya? Kira-kira cukup demikian teman di bawah. Bener boleh kan? Kok ya terus Pak. Petani ini penyuluh. Oh distributor lagi. Distributor lagi Pak. Distributor lagi Pak. Distribusi A2 Pak, pakai data gitu. Ada di orderan data masalah pupuk. Dan urusan data perpupuan kota akan distributor di sesi 2 Pak. Ini kebetulan mau mengurai dari bawah Pak. Karena kota itu kalau data distribusi itu bisa salah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul. Saya anaknya petani, tapi juga petani. Bisa juga dikatakan mahasiswa. Saya juga Blika Pak. Ya. Ini mahasiswa ini. Cuma petani juga Pak. Ya. Bisa kerja. Sangat menarik ya. Jika bicara pupuk. Di desa saya itu Pak, kalau sama afirmasi dengan Mas itu, iya, terakhir, iya, masyarakat Aceh itu tidak tahu poktan, Pak. Ya, tidak tahu poktan. Cuman Pak, tahun 2021 itu di sana itu, Pak, pupuknya itu dapat, itu digratiskan. Ya, digratiskan. Nah, sebelum itu memang ada perangkat yang minta KTP. Cuma yang minta KTP nggak tahu yang masuk kota atau tidak. Tapi setelah 2022 ini saya hadir kepada Grebun, gimana Bu? Sekarang si petani sibuk mencari pupuk. Jadi Mas Abdul di sana itu kesadaran petani menjadi anggota petani itu ada sekali. Nggak ada. Nggak tahu. Masih belum poktannya ada atau tidaknya masih nggak tahu. Nggak tahu kalau di data. Apalagi sampai ngitung masih cerita Pak Adur juga ngitung kebutuhan ya. Nggak tahu. Dan dia poktan juga ada. Nggak tahu. Ya mungkin ada yang diajukan oleh kepala desa, cuman tanpa sepengetahuan. Karena kan untuk mendapatkan pupuk ini kan harus ada data. Nah, di Bedega mencakup kecamatan, penyuluh itu gak ada yang mensosialisasikan, gitu. Pokoknya sosialisasi mbak ada sampai Enggak ada. Loh, jangan Pak pupuk penyuluh sampai SMA. Udah ada sedih. Itu gini. Ya. Benar ya, itu menarik. Ada. Urusan cuma kios di sana. Untuk ketika beli ya sama ke pasar, cuman harganya itu nyampe 35 bahkan 150. 150. Iya. Ini 150 itu sampai ke desa sendiri Pak. Ini yang diciptakan tahun ini atau tahun ini itu sampai 150 itu sampai ke rumahnya, diantarkan ke rumah. Ada orang yang terkena Pak, untuk beli di Bedega itu diantar ke rumah gitu. Kalau beli sendiri 135 di Bedega. Oke Mas, ini berarti secara tidak langsung sederhananya salahnya distribusi. Masyarakat tidak tahu, melihat pasar tahu kios kamu masih tangan ini. Jadi siapa yang belum nanti kita pilihkan. Salah siapa ya? Salah ya lemah dong dari masyarakat tidak tahu karena seperti ini pokok persoalannya dari data. Bagaimana iya kan berani lagi distributor, lagi salah yang ada Pak ternyata apa yang ada tentang toko yang tak tapi ini tidak menjatuhkan kita memulai bersama untuk depan biar tidak salah proyek. Pak Buku ya urusan ini kerja tapi ini sebetulnya realitas yang sebenarnya yang terjadi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Poktan Putrajaya Bino. Bino Murni. Yang saya tanyakan pada masalah data untuk Bino, alhamdulillah. Cuma masalah apa anggaran di data itu ada nggak cukup untuk petani? Kuota yang ada di data yang resmi diakomodir dari usulan Poktan tidak mencukupi petani. Karena di rumah itu lahannya itu tak ada hujan. Kadang ngemis pakai kalau kiai itu butuh ngemis boleh kayak gitu masalahnya. Masih ramai saya. Nah, saya ajunan saya. Fauzi Pak. Ustaz Fauzi. Ya. Waktu mengusulkan saya penyuluh ekorangi dari peta Anda. Ekorangi dari kebutuhan Anda. Enggak. Di kuotanya itu enggak cukup untuk petani rumah. Karena kalau pemerintah 1 tahun jatahnya cuma 6 karung ya. Nah, kadang di rumah itu 1 tahun lulus sampai 10 karung. Gitu.
Pokpin itu ada sebagian yang masih belum masuk Poktan, cuma mau didaftarkan ya ke Poktan itu sudah tutup. Nah kemarin itu, barangkali itu perlu dibuka lagi. Oh itu tuh. Iya. Perlu buka lagi ya. Ya, nanti pembawanya sebagian mungkin kita ngajak Bapak Glebun untuk saya ada orang itu dihapus diganti yang baru itu. Misalnya kayak gitu. Ya. Apa perlu Poktan berapa ya? Poktan sampai berapaan? Poktannya itu ada 6. Enggak, anggota Poktan sampai berapa? Anggota Poktan kajian berapa? 6 Pak. Anggotanya punya saya 150. 100 Pak, mau pakai sama apa dari anggota sampai ini? 100 lebih, apalagi sampai ke lahan. Ya. Bisa saja nanti ini menjadi sebuah usulan baru. Poktan itu tidak harus di desa, jangan dibatasi begini-begini Pak. Bisa per dusun atau bisa apa, ada juga desa yang hanya 2. Itu mempersulit koordinasi dan mempersulit negara untuk ada. Dari sulit kalau tinggi Pak, lah saja. Terus siapa dusun ini? Punya, hanya yang 6. Temuan terbaru ini satu dusun yang masih belum masuk Pak, hitungan masuk cuma 10%. Ya ini salah satu bentuk dari catatan besar, tapi itu sudah masuk ke tadi itu ya. Tapi ini orang apa ini seperti itu? Masalah coba aja salah semuanya negara ini salah akhir distribusi lagi, apalagi kios kayak main, dan salah. Dari ini saja dilaksanakanlah salah. Ini masalah ini dilaksanakan sesuai ini salah. Apalagi ditambahin iman kios, iman distributor, Poktan sektor keluar dan salah. Dan begini coba sesuai dengan yang ada, ini sudah pasti ramai terus. Oke, saya kira cukup. Ada yang lain untuk petani? Petani ini. Oh, Pak Ibu. Ada tahap petani apa ada rencana? Data ya. Urusan data dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari terakhir Silakan. Jadi Pak, yang pertama ngomong ada Pak Kadis ya. Jadi luas wilayah saya itu 120 hektar. Rumusannya adalah 120 hektar ini lahan pertanian dan lahan pertanian dengan lahan pekarangan. Nah kita ada berpupuk, rumusannya kan berdasarkan luas, betul Pak ya? Itu bukan berdasarkan petani. Nah kemudian orang petani itu petanya kan beda-beda Pak. Ada satu petani itu punya 1 hektar, ada satu petani itu hanya punya 1 peta yang kecil. Kemudian di RDKK itu dibatasi. Yang bisa masuk RDKK itu juga dibatasi. Tidak semua petani masuk RDKK. Kemudian tidak semua petani bisa masuk RDKK. Saya sampai menyesuaikan biar semua orang masuk. Karena kalau tidak masuk, artinya yang manajernya Apa itu artinya? Kalau petani tidak bisa masuk karena punya luas lahan. Karena jatah di RDKK itu terbatas. Ya, jatah RDKK itu terbatas. Dan jatah pupuk itu di desa itu rumusannya berdasarkan luas wilayah, bukan kebutuhan masyarakat. Saya punya 5 Poktan, satunya sudah Kemenkumham, ya, satunya sudah saya resmikan, sudah punya Kumham. Kemudian saya punya Gapoktan, gabungan Poktan. Masalah yang barusan. Pengalokasian pupuk berdasarkan luas. Rumusnya begitu, Bukan kepada petani. bukan berdasarkan petani. Bisa kepada petani. Nanti ini dikonfirmasi ya. Ya, nanti bisa dijelaskan. Terus tidak semua petani berhak untuk mendapatkan. Bukan berhak, kita Tidak terbatas aturan. Sebentar, ini kegiatannya acaranya kan regulasi. Ya, hari ini kan berbicara regulasi. Ya, termasuk. Saya ini mengusulkan regulasi. Loh Pak, ini kan efeknya kan
di persoalan. Ini kan kita ini regulasi. Lanjut. Ya Pak ya. Bagaimana regulasi ini dicarikan diskresi, dicarikan solusi yang menguntungkan ke petani. Jujur nih Pak, gula Kelebu ini kan cermat dari zaman kios. Gula kemarin itu dari tahun lalu ingin mengajukan kios sendiri. Mari di sana turun masyarakat dini. Mau ngambil kios dia, rawat. Sepore gini. Pada dijahit. Sepore kan. Kios harus berbicara hari ini. Kios yang hadir harus ngomong. Lanjut. Biar tidak kemana-mana. Kios ini banyak yang data. Ya. Urusannya nanti. Ini karena data ini di kios. Kita punya NDKK-nya semuanya kios. Biar tadi karena ada pembatasan dan regulasinya, tidak semua petani bisa untuk dimasukkan ke RDKK. Itu regulasi yang ngatur. Nah itu lanjutkan. Kalau urusan kios nanti, ya setelah ini. Data itu, RDKK itu pasti kita ngambilnya kan ke kios. Saya kepala desa. Nggak, Saya